Bunda Fia dan para sahabat Quran semuanya. Saya ulang salam saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, para sahabat Quran dimanapun Anda berada. Masya Allah, bahagia sekali kita malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih melimpahkan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat bisa bersilaturahmi di Wisuda Akbar Amma periode ke-20 ya. Boleh dibuka mic-nya sahabat Quran? Kepanjangan Amma nih apa nih? Sama-sama. Ayo, boleh. Silakan dibuka mic-nya. Ayo. Apa nggak bisa kebuka ya mic-nya? Terkunci kan mic-nya? Enggak ya? Sama-sama yuk. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah berada di Wisuda Akbar Amma. Ayo menghafal, Ayo menghafal dan memahami memahami Al-Quran. Al-Quran. Kita semangat nih ya. Coba semangat sekali lagi ya. Amma, ayo Menghafal dan memahami Al-Quran. Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di periode ke-20 ya untuk wisuda amma ini. Dan Alhamdulillah bisa bertemu dengan sahabat Quran malam hari ini yang ada di Zoom juga maupun yang ada di channel YouTube ya. Macam-macam nih ya. Dari kota mana-mana ada Ustazah Alfi juga malam hari ini yang hadir. Masya Allah. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan tauji spesial ya karena ini wisuda spesial, maka taujinya pun juga spesial. Insya Allah kita akan dibersamai ya oleh gurunda kita, yakni Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA dan Ustazah Maya Novita LCMA dengan tema bersama Al-Quran, amal solih sepanjang masa, insya Allah. Nah, selanjutnya mari kita haturkan ya sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak dipatutkan, dilayakkan dalam barisan rombongan umat beliau, dan mudah-mudahan Allah memilih kita ya sebagai pewaris dakwah beliau. Allahumma amin. Baik para sahabat Quran, untuk keberkahan wisuda kita malam hari ini, sebelumnya kita buka sama-sama yuk dengan ta'awud, basmalah, dan sholawat. Juga kita luruskan niat ya malam hari ini, kita berharap ridha Allah. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baik, sebelum itu kami tak lupa dan tidak bosan mengingatkan para sahabat Quran, terutama yang hadir di Zoom ya malam hari ini, dimohon untuk yang tidak ada uzur untuk membuka kameranya, kecuali yang betul-betul ada uzur. Nah ya, yang kedua, dimohon untuk sahabat Quran mengenakan pakaian yang syar'i, seperti itu. Dan kita saksikan ya wisuda akbar kita malam hari ini sampai akhir. Mohon setia ya, bersabar menunggu sampai akhir nanti pemutaran video syahada. Nah, setelah itu kami bacakan untuk susunan acara pada wisuda akbar malam hari ini. Setelah pembukaan akan dilanjutkan dengan murojaah surat yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita nanti ya di sini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan taujih dari Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin dan Ustazah Mainovita. Karena ini wisuda jadi nggak ada pertanyaan ya para sahabat Quran. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa untuk para wisudawan yang akan dipimpin oleh Ustadz ya. Dan dilanjutkan dengan lagi yang ditunggu-tunggu pastinya oleh seluruh sahabat Quran pemutaran video pemberian syahadah. Dan akan ditutup dengan pengumuman serta penutup ya oleh saya sebagai MC malam hari ini. Baik, sahabat Quran semuanya, kita lanjutkan pada agenda berikutnya, yaitu murojaah bersama yang akan dipimpin oleh teman kita ya dari kelompok B 19A350. Kita undang
Bunda Ani Rohima Pratama. Apakah sudah hadir? Nah, sudah hadir Ya, kah? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini Ani Rohima. Oh, Bunda Ani Ima Iya, Pratama. Baik, salam kenal ya Bunda Ani. Ini asal dari mana kotanya? sebenarnya asalnya dari Palembang, cuma saat ini Ana tinggal di Papua, Ustazah. Masya Allah, dari Palembang ke Papua ya, ujung-ujung. Ya. Masya Allah. Ngomong-ngomong, gabung AMA ini infonya dari mana nih? Dari teman awalnya, Ustazah. Ada teman Oh, yang bagikan. Memang lama kita mencari untuk, walaupun usia sudah tidak muda, Ustazah, tapi Masya insya Allah Allah. masih ada keinginan untuk tetap belajar dan menghafal. Dan di sini Betul. juga kita, eh, Masya Allah sekali. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua yang ada di AMA ini sangat bersyukur dan bahagia ya. Saya pun demikian, Masya Allah. Baik, kami persilakan Bunda. Ini saya manggilnya Bunda atau Kakak nih ya? Oh, Bunda aja. Eh, Sama. nggak baik-baik, tapi nggak kelihatan kok. Baik, kami persilakan untuk memurojaah malam hari ini dalam surat An-Nazi'at ya. Ya, Nah, silakan yang lainnya bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Tafadhali, Bunda Ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, barakallah Bunda Ani. Sudah kita simak bersama surat An-Nazi'at ya. Eh, boleh kita ngobrol sebentar Bunda Ani seperti biasa? Nah, Baik, saja. iya, terima kasih. Sebelumnya mungkin tim Ama, apakah Ustadz dan Ustadzah sudah hadir ini? Belum mungkin ya. Belum ya Ustadzah Alfi. Baik. Baik Bunda Ani, kembali lagi. Nah, Bunda Ani baru bergabung di grup B19 nih ya. Dengan Ustazah, eh, fasilitatornya boleh disebutkan? Ustazah Sri Waliati ya, kalau nggak salah. Ustazah Sri sih. Iya, Nggak Ustazah apa-apa. Sri. Ya, nah. Baik, baik. Barakallah untuk Ustazah Sri. Mudah-mudahan juga hadir malam hari ini ya. Atas ilmunya dibagikan kepada teman-teman di AMA semua. Bunda Ani, saya selalu nggak nggak bosan ya menanyakan kepada teman-teman AMA yang memurojaah surat ini eh, apa nih yang dirasakan gitu ya yang bisa dibagikan kepada kita semua karena jawabannya berbeda-beda dan menjadi penyemangat untuk kita semua nih. Nah, pengen tahu nih ketika bergabung di AMA bisa menghafal bersama teman-teman, didampingi fasilitator, tahu artinya, tahu tadaburnya ini bagaimana nih, Mbak Ani? Masya Allah sekali ya, sebuah hidayah, mungkin ya, anugerah juga yang saya sangat-sangat syukuri karena saya tidak mengenal teman-teman, hanya melalui handphone, tetapi saya bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan grup yang sangat luar biasa dan dengan adanya amah, saya bisa walaupun tidak dengan sepenuhnya ya, mentadabburi Al-Qur'an itu, setidaknya saya mengerti apa yang saya ucapkan. Setidaknya saya tahu kalimat apa itu, tentang apa itu, walaupun tidak keseluruhannya. Tapi itu sangat Masya Allah sekali membuat saya semakin bercermin diri, semakin mengerti keesaan Allah, keagungan Allah, dan terutamanya kasih sayang Allah yang selama ini diberikan khususnya untuk saya dan untuk semua. Begitu besar kasih sayangnya Allah itu, ya Allah. Dari saya mulai belajar mentadabburi An-Naba itu, saya sudah merasakan selama ini saya bermaksiat kepada Allah, tetapi karunia Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah itu masih terbuka, masih ada kesempatan. Dan sekali lagi juga saya ingin mengucapkan juga untuk Amal sendiri yang sudah memfasilitasi kami, terutama yang emak-emak ya. Sebenarnya sudah susah untuk belajar. Tetapi Masya Allah luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur. Terima kasih. Semoga menjadi amal jariah, menjadi pahala jariah untuk amal keluarga amal besar dan Ustadz, Ustazah, semua pendiri. Dan juga untuk fasilitator ya Ustazah saya. Saya sempat awalnya tadinya ganti Ustazah ya, tetapi saya kembali lagi ke Ustazah saya yang awal. Insya Allah. Iya, sama, sama Bunda Ani.
Kita pun yang fasilitator ini juga merasa bersyukur sekali gitu ya bisa bergabung ya mendapatkan kesempatan dari Gimana? Dian Allah. lah. Total. Bagaimana? Oh iya, maaf. Loh. Bentar, saya mute dulu. Oh, ada. Iya, baik, mohon maaf. Ya, ini yang dirasakan Bunda Ani juga insya Allah dirasakan oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Pun dengan kami fasilitator, saya pribadi merasa bersyukur sekali ya Allah memberikan kesempatan untuk kita semua bisa bergabung di sini sama-sama kita berikan waktu yang khusus gitu ya. Mempersembahkan ikhtiar terbaik kita untuk Al-Quran ya. Kita buktikan memang kita ini kepingin menjadi ahlul Quran ya. Tentu butuh mujahadah ya, mungkin juga bagi sebagian sahabat Quran tidak ringan ya mujahadahnya. Ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin punya balita begitu ya dan lain-lain ya. Tetapi di AMA ini kita buktikan bersama sampai periode ke-20 ini kita diberikan Allah pertolongan dan kemampuan ya untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian plusnya kita juga tahu artinya, tahu kandungannya. Ini sesuatu yang luar biasa dan boleh dikatakan spektakuler ya. Al-Quran selalu spektakuler, selalu menakjubkan gitu ya. Kalaupun kita murojaah di setiap pertemuan itu selalu kita menemukan sesuatu yang baru begitu ya. Walaupun suratnya sudah lewat, kita ulang-ulang tuh selalu ada sesuatu yang baru yang Allah sampaikan kepada kita semua. Barakallah Bunda Ani dan Ya, para sahabat syukur. Quran semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang istiqomah ya bersama-sama dengan Al-Quran. Semangat terus. Amin. Syukur, Amin. Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bunda Ani, Masya Allah ya. Baik, sebelumnya kita cek dulu nih Ustazah Alfi, apakah Ustazah sudah rawuh atau masih persiapan nih? Belum mungkin ya. Baik, sambil kita menunggu gurunda kita untuk memberikan taujih penguatan ya untuk kita bersama malam hari ini, kami ucapkan ya barakallahu fikum. Ya nanti setelah ini ada video syahadahnya ya, tapi nggak apa-apa, saya rasa mengucapkan terlebih dahulu untuk para sahabat Quran yang insya Allah hari ini akan diberikan syahadah atas mujahadahnya bersama Al-Quran gitu ya. Baik, alhamdulillah yang hadir malam hari ini 169 ya, yang di Zoom dan juga yang di YouTube. Mudah-mudahan juga sudah banyak yang bergabung. Kami ingatkan kembali mungkin pada para sahabat Quran, mungkin yang ada teman kelompoknya belum bergabung, bisa diingatkan untuk segera bergabung ya malam hari ini. Karena kita hari ini akan mendapatkan taujih spesial ya dari gurunda kita. Supaya kita semakin semangat bersama Al-Quran. Baik, mungkin kita bisa ngobrol dulu ya dengan sahabat Quran yang lainnya nih ya. Tadi dari belahan bumi Papua tadi ya. Mungkin dari belahan bumi yang lain nih sekarang. Boleh open mic, boleh di-share kepada kita semua nih bagaimana pengalamannya ketika bergabung di AMA. Dan mungkin bisa memberikan tips-tips gimana caranya supaya nggak gampang lupa hafalannya, mungkin gitu ya. Atau mungkin nggak kalau orang Jawa bilang dredeg gitu. Oh, nggak gugup gitu ya ketika mau evaluasi. Nah, gitu. Coba boleh open mic atau boleh resen nih berbagi kepada kita semua. Silakan. Ustadz dan Ustazah sudah siap malam hari ini? Sudah masuk ini ya? Sudah, Ustazah. Sambungan. Baik, baik. Baik, kita pending ya kalau gitu ngobrol kita. Baik, alhamdulillah karena gurunda kita sudah hadir pada malam hari ini. Tadi saya sampaikan ya, karena momennya spesial wisuda, maka taujinya pun juga spesial ya pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan taujih penguat spesial dari gurunda kita, Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA beserta Ustazah Maya Novita LCMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Benar Ustaz? wabarakatuh. Kurang kompak, Vicky, kurang kompak. sehat. Mau diulang?
Alhamdulillah, Bi Khairin. Biasanya MC-nya yang nanya dulu, Ustazah. Kalau Ustazah bagaimana malam hari ini kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih ada sedikit sisa energi. Di penghabisan waktu nih Ustazah ya. Ini pertemuan yang kedua saya dengan Ustazah. Semoga tidak bosan. Baik, Ustadz dan Ustazah, kami persilakan ya memberikan taujih pada para sahabat Quran yang malam hari ini. Insya Allah akan menerima syahadah. Insya Allah mungkin kumlot semua nih mungkin ya malam hari ini. Untuk penguat kami semua, tafadhol Ustazah dan Ustadz. Baik, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah kita bersyukur bersama-sama segenap peserta, pengurus, fasilitator, dan juga yang istimewa juga ketua kita nih Ustazah Alfi Khairani hadir nampak di layar. Bu Kiki fasilitator tertua mungkin gitu ya. Senang sekali tadi saya sempat Bukan tertua, senior ya. Senior. Malu saya. Masya Allah, tanpa terasa kita sampai di batch yang ini wisuda yang ke-20 ya. Masya Allah, tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Ani dari Papua, kemudian insya Allah forum-forum seperti ini mengingatkan kita kembali ya perjuangan kita, mungkin apalagi yang bergabung sejak awal. Waktu berlalu, mudah-mudahan waktu yang berlalu ini yang menjadi yang saksi yang terbaik untuk hidup kita ya. Karena kita habiskan dengan menghafal Al-Quran, begitu juga dengan mengajarkan Al-Quran bagi yang sudah sampai di fasilitator. Berharap sekali semua yang bergabung di AMA nanti pada saatnya juga bisa sampai di menjadi fasilitator. Barakallah kepada semua kita, semoga ini menjadi penguat keimanan kita. Insya Allah materi kita tidak panjang ya, tapi mudah-mudahan menjadi penambah semangat. Kita akan berbicara bersama Al-Quran, kita beramal soleh sepanjang masa. Sering kita belajar di sini, diingatkan ulang oleh Ustadz Jalal bahwa target kita dengan Al-Quran itu ya bukan hanya sekedar pahala, walaupun itu tentu saja sangat luar biasa. Karena peluang pahala yang kita dapat dengan Al-Quran itu besar sekali gitu ya. 1 huruf dibalas dengan 10. Tapi yang jangka dekatnya tentu saja yang lebih kita butuhkan. Karena yang kita butuhkan saat kita di dunia ini berupa ilmu dan kemudian juga berupa amal yang nanti kemudian menjadi munajat kita juga harapannya. Nah, di sini saya mengajak tentu saja kita semua memasang niat bahwa memang Al-Quran itu Allah turunkan untuk diamalkan, gitu ya. Al-Quran harus menjadi sesuatu yang menginspirasi bagi kita, mengarahkan bagi kita dari waktu ke waktu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harusnya kita ucapkan, apa yang seharusnya kita menahan diri tidak mengucapkan. Ya, itulah ya kandungan amal itu semua ada di situ. Tadi saya sudah sepakat sama Ustadz Jalal, saya sampaikan malam ini saya nemenin saja, saya mau belajar juga kepada beliau. Gitu ya Bi ya. Masih kurang. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, begitu ya. Nah, ini tadi di mana ya tadi kok sampai lupa di forum yang mana tadi? Oh, di forum yang sama Bu Kiki di Mukena tadi ya. Ada hadis dari Ibnu Abbas
bacalah Quran surat Al-Muluk, ajarkan ya, ajarkan kepada anak-anakmu, teman-temanmu, khodimat-khodimatmu begitu loh. Dan kepada tetangga-tetanggamu gitu loh. Karena ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi yang amal kita ya, kita membaca, kita belajar dan kita mengamalkannya, dan kemudian bagaimana inspirasi Quran surat Al-Muluk itu menuntun langkah kita ya, karena ayat yang tadi kita bacakan kita diajarkan bahwa yang terpenting dalam diri kita dari waktu ke waktu adalah kita bisa melakukan amal yang terbaik gitu kan. Dan itu soal ya, jadi ibaratnya kalau kita sekarang berada di dalam atau imtihan, di dalam ruang ujian, kan kita hidup ini ujian, berarti sekarang kita sedang berada di ruang ujian. Nah, soalnya adalah pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan amal terbaik di waktu ini? Jadi waktu ke waktu sudah melakukan amal yang terbaik apa belum? Mudah-mudahan dengan mengingat inspirasi satu tadi dari Quran surat Al-Muluk, dan tadi lanjutan hadis tadi dikatakan Rasulullah mengatakan beliau menginginkan sekali bahwa Quran surat Al-Muluk ini ada di dalam hati semua kita ya, dan harusnya kita cintai. Kenapa? Karena manusia cinta kepada yang bisa belain dia. Nah, Quran surah Al-Muluk insya Allah akan membela kita. Ini sebagai pengantar dari saya, ibu-ibu, mudah-mudahan nanti bisa berdialog kalau masih ada waktunya. Kita serahkan waktu kepada Ustaz Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia, pengurus amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mencoba menggali beberapa makna yang diajarkan oleh Al-Quran dalam rangka untuk meningkatkan amal kita kepada Allah. Peningkatan yang diharapkan adalah peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif. Harapannya ada banyak aktivitas yang kita lakukan kemudian bernilai amal, kemudian juga amal-amal yang telah kita lakukan kita dasari dengan ilmu sehingga menjadi lebih berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya mengajak hadirin rahimakumullah untuk mengkaji terkait dengan konsep amal soleh, iman dan amal soleh di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa target kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan amal, untuk munajat, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pahami mengapa dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata iman serta amal soleh itu secara beriringan. Nah, dan ini bukan hal yang sederhana ya, karena jumlahnya cukup banyak, sekitar 50 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata iman itu beriringan dengan amal soleh. Ini beberapa ayat sebagai contoh saya sebutkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Al-Bayyinah ayat 7 dan sebagainya, yang menyebutkan kata iman itu beriringan dengan amal soleh. Semuanya terkait dengan berita-berita positif. Berita positif bagi orang-orang yang beriman sekaligus kemudian mereka beramal soleh. Ada 3 makna atau 3 kandungan dan juga ada 3 sunnah, 3 kaedah, 3 qanun di balik kalimat amanu wa amilus solihati ini. Berarti ada 6 hal yang nanti yang akan kita dapatkan dari rahasia yang disebutkan oleh ayat-ayat yang menyebutkan iringan iman serta amal soleh ini. Yang pertama terkait dengan kandungannya. Iman beriringan dengan amal soleh. Maknanya begini, bahwa
yang memberi manfaat atau yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ini adalah amal yang disertai dengan iman dan iman yang disertai dengan amal. Amal baik yang dilakukan oleh manusia bila tanpa keimanan pada Allah Subhanahu wa taala tak memberi arti di akhiratnya. Walaupun mungkin di dunianya berarti. Contohnya begini, kita bisa menyaksikan di lingkungan kita ya, banyak orang-orang yang tak beriman kepada Allah dilihat dari aktivitas perbuatan serta amalnya luar biasa. Terutama amal-amal sosial atau terkait dengan finansialnya. Boleh jadi dia itu lebih dermawan dibanding dengan orang muslim misalnya ya. Boleh jadi dia lebih aktif kegiatan-kegiatan sosialnya dibanding dengan orang-orang yang beriman misalnya seperti itu. Tetapi amal yang atau aktivitas yang tak dilandasi dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberi dampak dalam kehidupan dunia sementara akhiratnya tidak. Demikian pula orang yang menyatakan beriman tapi kemudian tak menunaikan amal juga bermasalah. Sehingga yang diharapkan adalah kesempurnaan iman yang dibuktikan dengan amal. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Orang-orang barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ia pun kemudian beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan selain Allah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, jadi ini makna pertama kenapa beriringan disebutkan amanu wa amilus sholihah. Kembali Sehingga apa kasih darah satu apa buat main bareng-bareng lah terserah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berhenti beramal karena iman kita memerlukan pembuktian dengan amal, dan juga jangan hilangkan iman dari dalam hati karena amal menjadi berarti karena keimanan yang ada di dalam hati kita. Kemudian ini ada contoh kisah yang dialami oleh sahabat Tufail bin Amr ad-Dusi. Yang bersangkutan masuk Islam, beriman pada Allah, kemudian memohon kepada Rasulullah izin agar diperkenankan berdakwah di kampungnya. Dan ternyata luar biasa, ada sekitar 50 kakak, bahasa kita ya, 50 kakak, itu masuk, 80 kakak masuk Islam melalui At-Tufail bin Amr ad-Dusi. Ini contoh sebagai iman yang aktif, iman yang proaktif. Demikian pula ada ruang bagi ayah bunda yang belajar amma ini setelah belajar semestinya melahirkan keimanan yang aktif dan proaktif untuk mengajak kebaikan di lingkungan keluarganya. Yang kedua, kata dalam Al-Quran yang digunakan adalah wa amilus solihah. Allah tidak menggunakan fa'alu as-solihati, tetapi amilu as-solihati. Mengapa menggunakan kata amilu as-solihat bukan fa'alu as-solihat? Ini di antara penjelasannya begini, bahwa kata al-amal itu beda dengan al-fi'lu. Kalau kata al-amalu punya arti berkesinambungan. Sementara kata al-fi'lu itu dilakukan satu kali atau dua kali atau tidak berkelanjutan. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan kata fa'ala dan turunannya itu. Dan ini menunjukkan peristiwa itu atau perbuatan itu terjadinya satu kali atau dua kali dan tidak lebih, tidak berkelanjutan. Contohnya, di dalam surat Al-Fil ada ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Nah, kata fa'ala kita tahu penyerangan Abroha dengan tentara gajahnya kemudian dihadapi oleh burung ababil. Nah, itu terjadi satu kali itu. Dan Allah memberi perlakuan terhadap mereka. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ada juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam digugat oleh kaumnya dengan pertanyaan,
a'anta fa'alta hadza bi'alihatina, apakah kamu yang melakukan, ya, apakah kamu yang melakukan. Nah, pakai kata fa'ala berarti terjadinya satu kali atau dua kali, tidak berkelanjutan. Kemudian, karena kata amilus solihah yang diambil dari kata amal tadi menunjukkan arti berkesinambungan, maka hadirin, kalau memang kita menginginkan amal kita berkualitas, maka amal-amal yang kita lakukan disebut sebagai amilus solihah bila kita menjaga kesinambungannya. Bila ayah bunda mengikuti amma, maka jagalah kesinambungannya agar menjadi amal. Bila ayah bunda bersedekah, maka jaga sedekah itu secara berkesinambungan agar disebut amal. Tidak satu kali atau dua kali bersedekah, tidak satu kali atau dua kali ikut ammah, tidak satu kali dua kali membantu teman, tidak, tetapi dijaga kesinambungannya agar masuk kategori amal, ya, masuk kategori amilus solihah. Demikian pula para ayah ketika membantu keluarganya, membantu istrinya, juga jangan satu kali dua kali saja, tetapi lakukan secara berkesinambungan agar menjadi amilus solihah. Para ibu, para istri ketika baik sama suaminya agar menjadi amilus solihah juga begitu, lakukan secara berkesinambungan. Ibu-ibu jangan kalah dengan para penjaga dan juga penjaga minimart dan lain sebagainya. Ketika ada pembeli datang disambut dengan selamat datang, ketika pulang dilepas dengan silahkan datang kembali. Nah, pak suaminya juga begitu, tiap kali berangkat silahkan datang kembali agar kerasan di rumah, ya. Kemudian ketika datang disambut dengan selamat datang, dengan senyuman. Jangan hanya satu kali dua kali, tetapi berkelanjutan, berkesinambungan agar menjadi amilus solihah. Ini berdasar makna yang kedua. Kandungan yang ketiga, saya agak cepat-cepat ya, karena ini mau wisuda, ini mau tasyakuran sepertinya ya ibu-ibu, ini mau wisuda. Makna yang ketiga, Allah menyebut kata as-solihat. Ini jamak muannats, ya, jamak muannats salim. Ini menunjukkan arti apa? Kata solihat ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan amilus solihah ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum, tidak terbatas pada amal-amal spiritual. Amilus solihah itu, kata solihat, tidak hanya bermakna sholat, zakat, puasa, haji, atau sedekah, tetapi di dalamnya ada aktivitas sosial, aktivitas material, dan sebagainya. Artinya, kalau kita berangkat dari kondisi rumah kita, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam rumah itu juga potensi menjadi amilus solihat. Maka dijaga tadi kesinambungannya, dijaga pula keikhlasannya. Mendidik anak itu juga masuk kategori amilus solihat. Kemudian suami memberi nafkah kepada keluarganya itu juga masuk kategori amilus solihat. Begitu juga istri melayani suaminya, suaminya melayani istrinya, itu juga masuk kategori amilus solihat, karena kata as-solihat ini sifatnya umum. Tidak hanya sholat malam yang ditunaikan, tidak hanya puasa Senin Kemisnya, tidak hanya tilawatul Quran yang disebut dengan amilus solihah, tetapi apapun yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga maupun juga di lingkungan sosial berpotensi untuk menjadi amilus solihat. Nah, ini 3 kandungan makna dari kata amilus solihah. Ya. Masih ingat ibu-ibu tadi 3 hal tadi apa? Yang pertama, bahwa amilus solihah itu menunjukkan amal yang memberi manfaat dunia akhirat bila dilandasi dengan keimanan.
Dan keimanan memberi manfaat atau keimanan itu berarti bila ada amal yang ditunaikan. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan kata amal tidak fa'ala tapi amila? Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah kesinambungan, tidak hanya satu kali atau dua kali. Serta yang ketiga adalah kata solihat mengandung makna cakupan dari amal yang luas, ya, tidak hanya amal spiritual tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, sosial dan sebagainya berpotensi untuk menjadi amal soleh yang memberi manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Nah, setelah kita memahami tiga kandungan maknanya, nah berikutnya adalah tiga sunnatullah, kanun Allah, aturan-aturan Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang tak berubah. Dan ini pasti kita yakini bahwa ini adalah kepastian, ini adalah sunnatullah, la tabdila li sunnatillahi, tak ada perubahan dalam sunnatullah. Apa sunnatullah? Aturan Allah, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan iman dan amal soleh ini. Yang pertama, bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh memperoleh kehidupan yang baik. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi man amila solihan, siapa yang beramal soleh, man amila solihan min dzakarin au unsa, dia lelaki maupun perempuan akan dihidupkan oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Saya kira semua orang menginginkan kehidupan yang baik. Mereka pun berlomba-lomba untuk meraih kehidupan yang baik itu. Tetapi caranya berbeda. Mereka ada yang menganggap kehidupan itu baik bila ada harta dan ada modal finansialnya. Maka untuk mendapatkan hayatan thayyibah, orang seperti ini berusaha mengumpulkan harta dan kekayaan. Ada juga yang menganggap bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu terjadi bila ada jabatan dan kekuasaan. Maka dia pun mengejar jabatan itu dengan harapan untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Begitu juga dengan pangkat, begitu juga dengan menikah dan berumah tangga. Ada yang ditanya, kenapa sampai menikah dan berumah tangga? Untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Tetapi Al-Quran berkata lain. Jalan yang digariskan oleh Al-Quran, dan ini bagian dari sunnatullah, bahwa untuk mendapatkan hayatan thayyibah disebutkan dalam An-Nahl ayat 97 itu, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, kalau dalam rumah tangga suami atau istri, ya, suami dan istri dalam rumah tangganya beramal soleh, kemudian dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu, sungguh, maka sungguh, ini double, ini takkidnya, penegasannya double. Di samping ada la yang berarti benar-benar dibaca pendek, ada juga nun taukid, nun yang juga dibaca ganda yang menunjukkan kepastian dan penegasan. Sungguh benar-benar kami beri penghidupan yang baik, kehidupan yang baik, dan kami balas pahala yang terbaik, lebih baik dari apa yang dia lakukan. Nah, ternyata untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kuncinya adalah amal soleh dan beriman. Amila solihan, tadi di belakang ada wa huwa mu'minun. Jadi ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan keimanan dalam rumah tangga,
terdorong melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya secara berkesinambungan dengan ragamnya, maka akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan berarti kemudian kalau begitu nggak usah ngumpulin harta, nggak usah menjabat, nggak usah cari pangkat, bukan begitu juga. Ya, tetap kita diperintah oleh Allah untuk mencari harta, kemudian tapi upayakan mencari harta itu ada landasan keimanan dan upayakan menjadi amal soleh. Kemudian ketika menjabat juga begitu, tidak ada salahnya, bahkan kita diajari oleh Allah doa minta jabatan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi landasi dengan keimanan dan upayakan menjadi amal soleh. Begitu juga dengan ilmu, begitu juga dengan berumah tangga, upayakan menjadi amal soleh dan landasi dengan keimanan agar berbuah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi rumusnya begini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya adalah keimanan ditambah dengan amal soleh. Berdasarkan ayat-ayat tadi bahwa ketika ada orang beriman kemudian dia beramal soleh, apabila penghidupannya, ya ini saya bicara penghidupan ya, bukan kehidupan. Kalau kehidupan itu kaitannya dengan spiritualitas, kaitannya dengan kualitas hidup. Adapun penghidupan ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya material. Kalau ada orang mukmin atau beriman kemudian dia beramal soleh, bila penghidupannya sejahtera maka akan tampak hayatan thayyibahnya. Begitu juga bila ternyata ada keterbatasan dalam penghidupannya tetapi ada keimanan dan amal soleh, hidupnya tetap baik, hayatan thayyibah. Berbeda dengan para pelaku dosa, tidak melakukan amal soleh. Saat penghidupannya hartanya melimpah, yang terjadi bukan hayatan thayyibah, yang terjadi kadang ambisi menyiksa hidupnya, ya. Apalagi kalau kemudian penghidupannya saja susah, tidak beriman, tidak beramal soleh, semakin menderita. Ada contoh dan kisah nyata, terjadinya di luar negeri ya, tidak terjadi di Indonesia. Ada orang yang kaya raya, ya, ada kaya raya, tetapi dia tidak beriman pada Allah dan tidak beramal soleh. Dia diceritakan memiliki 3 villa. Apa kemudian yang terjadi? Ternyata dia konflik dengan saudara-saudaranya untuk memperebutkan villa yang keempat. Ya, ada orang yang ini juga terjadinya bukan di Indonesia ya. Dia punya 2 laboratorium, ya, punya dua laboratorium, tapi tidak beriman dan tidak beramal soleh. Apa kemudian yang terjadi? Dia memutus hubungan dengan keluarganya hanya gara-gara memperebutkan laboratorium yang ketiga. Ya, ini sebagai tanda apa? Sebagai pertanda ketika tak ada iman dan juga tak ada amal soleh, meskipun penghidupannya melimpah, tidak ada hayatan thayyibah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga cerita dan kisah nyata. Ada seseorang, ibaratnya dia itu sudah di puncak kehidupan, tapi dia jauh dari keimanan. Ya, dia punya segala piranti kebahagiaan atau piranti penghidupan. Ilmu dia punya, harta juga melimpah, kemudian kedudukan dia juga pejabat, keluarga juga punya, sehat dan lain sebagainya, tapi kemudian ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia pun menulis secarik kertas dengan mengatakan, aku telah mencapai puncak-puncak kehidupan dunia, tapi aku tak menemukan kebahagiaan. Kalau perlu dibedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan, itu 2 hal yang berbeda. Antara as-sa'adah dengan as-surur, itu kalimatnya berbeda, maknanya berbeda. Kemudian yang kedua, kaedahnya begini, orang-orang beriman dan beramal soleh dijadikan oleh Allah sebagai penguasa bumi, ya, sebagai penguasa di muka bumi ini.
Dalam surat An-Nur ayat 55, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelumnya. Ya, umat-umat terdahulu juga ada karena iman dan amal solehnya mereka diberi tamkin, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal soleh yang dilakukan. Sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebaliknya ada orang-orang hebat dalam sejarah yang diceritakan oleh Al-Qur'an, ya. Ada Qarun, ada Fir'aun, kemudian juga ada Ratu Saba dan sebagainya. Di puncak penghidupannya yang luar biasa justru dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang beriman dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Memang ada fase-fase ketika dia berada dalam posisi yang kalah, kemudian jatuh, kemudian jauh dari penghidupan dan lain sebagainya, tetapi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kuasa oleh Allah. Yang ketiga, ini yang terakhir, ya, tadi kan 6 ya, 3 makna dan 3 sunnah, 3 makna dan 3 kaidah. Semua orang, kaya atau miskin, kuat atau lemah, terhormat atau orang biasa, pasti merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, ya, di dalam perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun punya ijazah tinggi, meskipun punya kedudukan yang tinggi, meskipun punya harta yang melimpah, bila tak ada iman dan amal soleh, maka hidupnya merugi. Mari ayah bunda bapak ibu, setelah kita membaca Al-Quranul Karim, kita selami konsep tentang amal soleh dan iman ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan keluarga kita, agar kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan hayatan thayyibah sekaligus beruntung dan tidak merugi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz juga Ustazah, Masya Allah. Jadi lebih paham kita ya, tadi dijelaskan begitu detail ya tentang iman yang memang beriringan dengan amal solih dan harus continue tadi seperti itu ya, juga ketetapan Allah. Baik, ini tadi ada pertanyaan Ustadz, mungkin berkenan menjawab satu pertanyaan. Baik, satu atau dua? Satu nih yang baru masuk ya, kami bacakan. Ini yang lewat YouTube nih, Ustadz dan Ustazah. Beliau bertanya dari Bunda Suryani Yani, ini ya, bagaimana cara memupuk rasa untuk berkesinambungan ya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya. Untuk memupuk kesinambungan, bismillahirrahmanirrahim, begini ya. Pertama, al-iktsaru min niyatil a'mali sholihah, perbanyak niat amal yang baik. Ya, perbanyak niat amal yang baik. Setelah melakukan suatu aktivitas, niat untuk melakukan kebaikan berikutnya. Setelah selesai mendidik anak, niat untuk melakukan kebaikan di rumah berikutnya. Ataupun juga setelah melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, juga niati untuk melakukan kebaikan berikutnya. Fa idza faragta fansab, memperbanyak niat. Bahkan juga ada amal perbuatan-perbuatan tertentu yang dimungkinkan untuk memperbanyak niat, meskipun satu amalan, satu aktivitas. Ya. Misalnya saat ayah bunda membaca Al-Quranul Karim, niati dengan niatan yang banyak. Saat ayah bunda menunaikan sholat, niati dengan niatan yang banyak. Untuk sholat-sholat tertentu ya, sholat sunnah misalnya, itu bisa dengan niatan yang banyak. Saat berada di masjid, niati untuk iktikaf, niati untuk belajar
niati untuk membaca Quran, niati dengan niatan yang banyak. Ketika di rumah begitu, niat untuk menunaikan perintah Allah, niat untuk khidmah kepada suami, niat untuk mendidik anak dan sebagainya. Jadi satu amal diniati dengan niat yang banyak atau berniat setelah melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, menjaga kontinuitas itu dengan mengambil inspirasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Aisyah ditanya dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah bertanya pada Rasul, amal apakah yang paling baik? Kata Nabi, adwamuhu wa in qalla, amal yang kontinu meskipun sedikit. Artinya amal itu ketika sedikit dimungkinkan tingkat kesinambungannya itu lebih tinggi dibanding dengan amal yang jumlahnya banyak. Ya, contohnya begini, bila Bapak Ibu di satu malam itu tiap hari tiap malam sholat tahajud itu 2 rakaat misalnya ditambah dengan 1 witir, kontinu tiap hari seperti itu, yang demikian lebih baik dibanding dengan sepekan sekali 11 rakaat, ya. Atau setiap pagi sholat duha 2 rakaat, setiap hari 2 rakaat, lebih baik dibanding dengan sepekan sekali 12 rakaat. Nah, untuk menjaganya dengan tadi itu adwamuhu wa in qalla. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengartikan hadis ini begini, mengapa sedikit tapi kontinu lebih baik? Karena berarti dia ingat Allah secara kontinu. Adapun yang sholat duha 12 rakaat seminggu sekali, hanya seminggu sekali. Di waktu pagi itu dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara berikutnya, ihtisabul ajri fil mubah. Berharap pahala di dalam amal-amal yang mubah. Contohnya begini. Saat saya makan, saya niati dengan niatan yang baik, maka dapat pahala. Saya mandi, saya niati dengan niatan yang baik, dapat pahala. Saya tidur, saya niati dengan niatan yang baik, saya dapat pahala. Saya nyapu rumah, saya belajar, saya niati dengan niatan yang baik, berharap pahala dari Allah. Ini yang disebut dengan ihtisabul ajri fil mubah. Berharap pahala di dalam amal-amal atau aktivitas-aktivitas yang tergolong mubah. Nah, itu jadi tadi berniat melakukan memperbanyak niat baik, atau kemudian juga satu kebaikan diniati dengan banyak amal, ya, walaupun tidak semua jenis amal bisa diniati dengan niatan yang banyak, ya, terutama amal yang wajib. Berikutnya adalah menjaga kontinuitas dengan sedikit tapi kontinu lebih baik dibanding dengan banyak tapi terputus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin Ustazah mau menambahkan? Mungkin. Baik, terima kasih. Ustazah. Terima kasih Bu Kiki. Mungkin ini sedikit ini aja ya, sharing. Akan bisa kalau kita berpikir. Jadi gini maksud saya, kadang-kadang kan kita sudah melakukan pekerjaan beberapa hari gitu loh. Kemudian satu kali itu kita tergoda males gitu loh. Atau hari ini libur dulu gitu loh misalnya. Nah di situ tuh kalau kita mencoba berpikir, aduh kok sayang ya kita udah jaga 2-3 hari, 1 minggu 2 minggu gitu loh. Nah sekarang nih kita kok males. Nah nanti jarang kan gara-gara males itu jadinya terputus, jadinya kontinuitasnya nggak terbentuk. Nah jadi tapi ini bisa kalau kita mikir gitu loh. Tapi kalau kita nggak mikir ya udah males aja, jadi terputus gitu ya. Jadi di sini kalau pas kita mau meninggalkan pekerjaan, kita harus berpikir lagi, kok eman-eman ya gitu loh. Kita sudah perjuangkan berapa waktu, gara-gara sekali ini kita males, nanti putus, dan untuk bangkitnya lagi pasti lebih berat lagi nanti. Mungkin seperti itu sedikit. Iya. Ini ada yang membenarkan di chat, betul Ustazah sering mengalami ini katanya beliaunya. Ya jadi butuh mujahadah ya Ustazah ya, betul-betul. Dalam keadaan apapun kalau bisa nggak putus ya, mau safar kayak mau apa. Biasanya kalau safar saya suka
kadang-kadang keputus. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah atas ilmunya dan waktunya bersama kami pada malam hari ini. Pertanyaan, alhamdulillah cuma satu. Ini pasti sudah pada nggak sabar menyaksikan video pemberian syahadah wisuda amma periode ke-20. Namun sebelumnya mohon berkenan untuk Ustadz dan Ustazah memimpin doa ya bersama kami semua. Kemudian kami juga memohon untuk Ustadz atau Ustazah mendoakan gitu ya sahabat kami, mendoakan saudari kami, yakni Ustazah Afrida Elanda ya rahimahullah yang hari Ahad ya kalau tidak salah Allah panggil berpulang ya beliau dari Lombok ini Ustadz usia sekitar kalau nggak salah 52 begitu ya. Jadi beliau tergabung di AMA dan juga menjadi fasilitator ya di 2 kelompok. Beliau ini menjadi inspirasi kami semua mungkin ya teman-teman di B3A2 terutama yang membersamai beliau dari awal ya. Bagaimana perjuangan beliau menjadi seorang penghafal Quran dan pengajar Quran begitu ya. Bahkan di detik-detik sakitnya itu masih memaksakan diri untuk menyetorkan hafalannya walaupun suaranya sudah habis gitu ya. Dan di detik-detik terakhir beliau masih sempat memberikan kepada kami sebuah pesan begitu ya. Masih kami simpan pesannya. Beliau berpesan supaya kita jadi orang-orang yang jujur dengan Quran. Beliau juga menyampaikan kalau kita tidak mengulang-ulang hafalan, tidak sungguh-sungguh berarti kita lalai kepada Allah begitu. Itu pesan terakhir beliau kepada kita semua dan kita ingin pastinya di akhir kehidupan kita bisa seperti beliau gitu ya. Jadi orang-orang yang memang betul-betul bersama Al-Quran. Tafadhal Ustadz dan Ustazah untuk mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir li abaina wa ummahatina waghfir li azwajina wa auladina wa banatina waghfir li ikhwatina wa akhawatina waghfir li ibu Afrida Elanda waghfir lana walaha waghfir lana walaha. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal minha innaka antas samiul alim wa tub 'alaiha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ibu Afrida Elanda, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minhal Qur'an, Allahumma taqabbal minhal Qur'an, Allahumma taqabbal minha a'malaha as-salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit qadamaiha, Allahumma thabbitha, Allahumma thabbitha, Allahumma thabbitha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit Bu Kiki. Tentunya kita sedih sekali ya ibu-ibu kehilangan saudara seperjuangan, apalagi yang di kelasnya Bu Kiki, juga murid-murid yang ditinggal pasti merasa kehilangan sekali gitu loh. Tapi kita yakin insya Allah meninggalnya beliau yang terbaik buat beliau dan insya Allah menjadi yang terbaik juga buat Amah. Insya Allah keteguhan beliau sampai titik terakhir dari kehidupannya ya di tengah kondisi yang berat sekali. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua yang masih sehat. Jangan kalah
Mungkin ada juga sekarang yang kita belum tahu, mungkin yang sakit. Insya Allah ini tadi manfaatnya beliau diambil Allah buat kita semua, keluarga besar Amma. Mudah-mudahan kita bisa tambah kuat lagi, tambah menyemangati lagi. Mudah-mudahan kita berhak mengatakannya sebagaimana perkataan Rasul kepada beliau, kepada orang yang meninggal dengan baik, hani'an laha bil jannah. Insya Allah kita ucapkan selamat. Insya Allah kita menjadi saksi, bersaksi atas kebaikan beliau, dan kesaksian kita ini mudah-mudahan memperingan beliau di alam sana. Terima kasih sekali Ibu. Amin, amin. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Nih, teman-teman yang di B3A2. Kami, Masya Allah, Amma ini jadi kami menemukan rumah baru, keluarga baru di sini Ustazah. Dan kami berharap mudah-mudahan kami dijadikan keluarga yang mudah-mudahan nanti saling memanggil kalau tidak bertemu di surga Allah. Ustadz dan Ustazah juga ya, kalau nggak ketemu saya tolong saya dicari. Ya. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Jalal dan Ustazah Maya. Mohon maaf. Atas ilmunya malam hari ini dan doanya untuk kita semua, para sahabat Quran, jangan lupa senantiasa saya mendoakan guru-guru kita, termasuk Ustadz Jalal dan Ustazah Maya malam hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan kepada beliau berdua keluarga, juga kesehatan yang berkah, dimudahkan seluruh hajat-hajat beliau bersama keluarga, dan terus menginspirasi kami Ustadz dan Ustazah untuk terus semangat beramal salih. Ya, begitu Ustadz dan Ustazah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, dan selanjutnya mari kita saksikan bersama, ini saatnya dinanti-nanti ya oleh seluruh sahabat Quran yang hadir malam hari ini, pemutaran video syahadah Amma, ayo menghafal dan memahami Al-Quran periode ke-20. Kita saksikan bersama. Wisuda Amma periode 20, Jumat 25 Oktober tahun 2024, total 1.550 wisudawan dan wisudawati. Jazakumullah khair, semoga menjadi amal jariah untuk seluruh ustadz dan ustazah fasilitator Amma. Barakallahu fikum, dengan ini kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga tanda penghargaan ini menjadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan hafalan, amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Kelompok B1A 61, 13 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam. Kelompok B1A 62, 12 orang telah menuntaskan surat Al-Muzammil. Kelompok B1A 64, 9 orang telah menuntaskan surat Al-Jin. Kelompok B1A 65, 11 orang telah menuntaskan surat Al-Jin. Kelompok B1A 66, 5 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B1A 67, 10 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B1A 68, 11 orang telah menuntaskan surat Al-Ma'arij. Kelompok B1A 69, 5 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam dan Al-Haqqah. Kelompok B1A R1, 11 orang telah menuntaskan surat Al-Fil dan Al-Quraish. Kelompok B1P2, 3 orang telah menuntaskan surat Al-Fajr. Kelompok B2A 70, 6 orang telah menuntaskan surat Al-Falaq dan Anas. Kelompok B2A 71, 9 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam. Kelompok B2A 73, 9 orang telah menuntaskan surat Al-Mulk. Kelompok B2A 74, 8 orang telah menuntaskan surat Nuh. Kelompok B2A 77, 16 orang telah menuntaskan surat Al-Kafirun, An-Nasr dan Al-Lahab. Kelompok B2A 79, 1 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam. Kelompok B2I2, 6 orang telah menuntaskan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Kelompok B3A2, 17 orang telah menuntaskan surat Al-Adiyat dan Al-Qari'ah. Kelompok B3A18, 14 orang telah menuntaskan surat Al-Mulk. Kelompok B3A17, 11 orang telah menuntaskan surat At-Takasur dan Al-Asr.
Kelompok B3A 26. 22 orang telah menuntaskan surat Al-Mulk. Kelompok B3A 34. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Ma'arij. Kelompok B3A 38. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Ma'arij. Kelompok B3A1. 5 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B4A 84. 1 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam. Kelompok B4A 87. 1 orang telah menuntaskan surat Al-Mulk. Kelompok B4A 90. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B4A 93. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B4A 94. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, dan Al-Kautsar. Kelompok B4A 97. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Kelompok B4A 98. 4 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam. Kelompok B4A 110. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B4A 111. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Qalam. Kelompok B5A 113. 9 orang telah menuntaskan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Kelompok B5A 114. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B5A 115. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Asr dan Al-Humazah. Kelompok B5A 117. 4 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B5A 119. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Haqqah. Kelompok B5A 126. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B5A 128. 5 orang telah menuntaskan surat Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B5A 129. 1 orang telah menuntaskan surat Al-Mulk. Kelompok B5A 134. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Alaq. Kelompok B5A 140. 3 orang telah menuntaskan surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B5A 146. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B5A 148. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Humazah, Al-Fil, dan Al-Quraisy. Kelompok B6A 154. 14 orang telah menuntaskan surat Al-Alaq. Kelompok B6A 156. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Kelompok B6A 157. 6 orang telah menuntaskan surat At-Takasur, Al-Asr, dan Al-Humazah. Kelompok B6A 159. 23 orang telah menuntaskan surat Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Al-Kafirun. Kelompok B7A 160. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Insyirah. Kelompok B7A 161. 6 orang telah menuntaskan surat Al-Insyirah. Kelompok B7A 163. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, At-Takasur, dan Al-Kafirun. Kelompok B7A 167. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Insyirah dan At-Tin. Kelompok B7A 169. 6 orang telah menuntaskan surat Al-Bayyinah. Kelompok B7A 170. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Lail dan Ad-Duha. Kelompok B7A 172.
8 orang telah menuntaskan surat Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, dan At-Takasur. Kelompok B7A 175. 14 orang telah menuntaskan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Kelompok B8A 178. 16 orang telah menuntaskan surat Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan Al-Adiyat. Kelompok B8A 179. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, dan Al-Ma'un. Pan 182. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Qadr, Al-Bayyinah, dan Al-Zalzalah. Kelompok B8A 184. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Kelompok B8A 186. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Alaq dan Al-Qadar. Kelompok B8A 188. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan Al-Adiyat. Kelompok B8A 190. 9 orang telah menuntaskan surat Al-Fajr. Kelompok B8A 191. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Balad. Kelompok B8A 192. 9 orang telah menuntaskan surat Ad-Duha, Al-Insyirah, dan At-Tin. Kelompok B8A 193. 13 orang telah menuntaskan surat Ad-Duha, Al-Insyirah, dan At-Tin. Kelompok B9A 199. 15 orang telah menuntaskan surat Al-Josiyah. Kelompok B9A 203. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kelompok B9A 204. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Lail dan Ad-Duha. Kelompok B9A 208. 18 orang telah menuntaskan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Kelompok B10A 211. 9 orang telah menuntaskan surat Al-Lail dan Ad-Duha. Kelompok B10A 213. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Ghashiyah dan Al-Fajr. Kelompok B10A 215. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Lail dan Ad-Duha. Kelompok B10A 218. 15 orang telah menuntaskan surat Al-Lail, Ad-Duha, dan Al-Insyirah. Kelompok B10A 220. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, dan Al-Qari'ah. Kelompok B10A 221. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Aqlah. Kelompok B10A 223. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Fajr. Kelompok B10A 225. 15 orang telah menuntaskan surat Al-Insyirah, At-Tin, dan Al-Alaq. Kelompok B10A 233. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Ghashiyah. Kelompok B10A 236. 14 orang telah menuntaskan surat Al-Fajr. Kelompok B10E1. 14 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj. Kelompok B11 A 238. 3 orang telah menuntaskan surat Al-Aqlah. Kelompok B11 A 240. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Balad dan As-Syams. Kelompok B11 A 241. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Balad, Asy-Syams, dan Al-Lail. Kelompok B11 A 243. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Ghashiyah. Kelompok B11 A 244. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Balad dan Asy-Syams. Kelompok B11 A 246. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Alaq, Al-Qadr, dan Al-Bayyinah. Kelompok B11 A 247. 9 orang telah menuntaskan surat Asy-Syams dan Al-Lail. Kelompok B11 A 248. 15 orang telah menuntaskan surat At-Tariq dan Al-Aqlah.
Kelompok B11 I110. 7 orang telah menuntaskan surat Al-A'la. Kelompok B12 A249. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Balad dan Asy-Syams. Kelompok B12 A250. 14 orang telah menuntaskan At-Tariq dan Al-A'la. Kelompok B12 A252. 6 orang telah menuntas surat Al. Kelompok B12 A258. 12 orang telah menuntaskan surat At-Tariq dan Al-A'la. Kelompok B13 A259. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Ghoshiyah. Kelompok B13 A260. 18 orang telah menuntaskan surat Al-Ghoshiyah. Kelompok B13 A262. 8 orang telah menuntaskan surat Al-Ghoshiyah. Kelompok B13 A263. 5 orang telah menuntaskan surat Al-Ghoshiyah. Kelompok B13 A264. 9 orang telah menuntaskan surat Al-Ghoshiyah dan Al-Fajr. Kelompok B13 A267. 14 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj. Kelompok B13 A269. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Ghoshiyah. Kelompok B13 A271. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Insyiqaq. Kelompok B14 A272. 11 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj. Kelompok B14 A273. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj dan At-Tariq. Kelompok B14 A275. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj dan At-Tariq. Kelompok B14 A276. 8 orang telah menuntaskan surat At-Tariq dan Al-A'la. Kelompok B14 A279. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj dan At-Tariq. Kelompok B14 A282. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Buruj dan At-Tariq. Kelompok B15 A285. 7 orang telah menuntaskan surat Al-Insyiqaq. Kelompok B15 A286. 9 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin. Kelompok B15 A287. 16 orang telah menuntaskan surat Al-Insyiqaq dan Al-Buruj. Kelompok B15 A290. 10 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin. Kelompok B15 A291. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin. Kelompok B15 A298. 15 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin. Kelompok B16 A306. 13 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin. Kelompok B16 A307. 12 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin dan Al-Insyiqaq. Kelompok B16 A308. 9 orang telah menuntaskan surat Al-Infitor dan Al-Mutaffifin. Kelompok B16 A310. 10 orang telah menuntaskan surat At-Takwir dan Al-Infitor. Kelompok B16 A315. 14 orang telah menuntaskan surat Al-Mutaffifin. Kelompok 11 A320. 16 orang telah menuntaskan surat Al-Infitor. Kelompok B17 A322. 6 orang telah menuntaskan surat At-Takwir. Kelompok B17 A323. 5 orang telah menuntaskan surat At-Takwir. Kelompok B17 A324. 7 orang telah menuntaskan surat An-Nasiyat dan Abasa. Kelompok B17 A325. 6 orang telah menuntaskan surat At-Takwir dan Al-Infitor. Kelompok B17 A326. 7 orang telah menuntaskan surat At-Takwir dan Al-Infitor. Kelompok B17 A327. 7 orang telah menuntaskan surat At-Takwir. Kelompok B17 A328.
329. 7 orang telah menuntaskan surat Abasa dan At-Takwir. Kelompok B18 A 331. 9 orang telah menuntaskan surat Abasa. Kelompok B18 A 334. 13 orang telah menuntaskan surat Abasa. Kelompok B18 A 338. 3 orang telah menuntaskan surat Abasa. Kelompok B18 A 340. 12 orang telah menuntaskan surat Abasa. Kelompok B18 A 343. 18 orang telah menuntaskan surat Abasa. Kelompok B18 A 349. 18 orang telah menuntaskan surat Abasa. Kelompok B18I 80. 3 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 350. 15 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 352. 11 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 354. 11 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 355. 17 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 357. 8 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 360. 11 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 361. 11 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 364. 9 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 A 365. 5 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B19 K 9. 3 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok Amma Offline Asa 1. 4 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok Amma Offline Asa 2. 15 orang telah menuntaskan surat An-Nazi'at. Kelompok B20 A 366. 11 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 367. 4 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 368. 6 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 369. 9 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 370. 11 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 371. 9 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 372. 5 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20 A 373. 9 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok B20I 200. 6 orang telah menuntaskan surat An-Naba. Kelompok Amma J 29 B 4 orang telah menuntaskan surat Al-Insan dan Al-Mursalat. Jazakumullah khair kepada seluruh keluarga besar Amma. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai musim semi penyejuk hati dan cahaya di dada, pengusir kesedihan, serta penghilang kegundahan. Pengumuman. Sertifikat masing-masing wisudawan dan wisudawati akan dikirim oleh admin melalui WA personal, minimal H+7 pasca wisuda. Pembelajaran Amma akan dimulai kembali pada hari Senin, 28 Oktober 2024, pasca pengelompokan ulang. Bagi peserta yang belum lulus, pastikan sudah mengisi link daftar ulang dan menghubungi admin. Bagi peserta yang ingin berpindah jadwal pembelajaran, wajib mengisi link pindah belajar dan konfirmasi melalui admin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami haturkan, kami ucapkan sekali lagi untuk seluruh wisudawan, wisudawati Al-Quran Amma pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan atas wasilah Quran yang kita hafal bersama setiap harinya, kita tadaburi bersama, Allah karuniakan kemuliaan untuk kita semuanya. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung kelak di akhirat juga di dunia ini. Ya, kami aturkan terima kasih juga
Tentu tak lupa kepada seluruh fasilitator ya yang sudah bersabar mendampingi seluruh teman-teman di AMA. Kami haturkan juga terima kasih kepada gurunda kita tercinta ya, Ustazah Maya Novita dan Ustaz Jalal, kepada seluruh tim AMA, Ustazah Alfi, Khairani, dan seluruh Ustaz dan Ustazah. Mohon izin membacakan testimoni sedikit nih Ustazah di chat teman-teman ya. Ini ada dari Bunda Fian ya. Beliau mengatakan beruntung, bersyukur sekali Allah mempertemukan dengan Aman. Menjadi keluarga yang saling mencintai Al-Quran karena Allah. Meski tidak pernah saling berjumpa face to face Ustazah karena ya Masya Allah ya dari belahan bumi manapun. Tapi kekuatan hati telah terpaut karena Al-Quran atas izin Allah gitu ya. Beliau juga mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Jalal, Ustadzah Maya, Ustadzah Alfi, dan saya juga yang disebut para fasilitator semuanya ya. Insya Allah ini semua karena rahmat Allah Ustazah. Kita bisa bersama-sama di sini dan mudah-mudahan Allah terus tetapkan kita di sini ya. Dia tadi ngobrol juga dengan Ustadzah Alfi. Ustadzah Alfi mengatakan, Amma bukan hanya persoalan menghafal Al-Quran, tetapi di sini kita mendesain kematian kita bersama Al-Quran. Itu mungkin. Ya, dan Masya Allah ya, wisuda kita kali ini tidak terasa banyak pejuang Quran di Amma sudah beberapa juga berpulang gitu ya, baik pesertanya maupun fasilitatornya. Ya, mudah-mudahan kita kelak dipanggil Allah dalam keadaan terbaik bersama Al-Quran di Amma ini mudah-mudahan. Begitu. Terima kasih kepada Ustazah Maya, Ustaz Jalal, dan seluruh tim Amma, seluruh Ustazah, dan seluruh teman-teman Amma yang hadir pada malam hari ini. Terus berjuang setelah ini melanjutkan mujahadah terbaik kita bersama Al-Quran. Insya Allah itu, Ustazah mau ditambahkan atau cukup, Ustazah? Cukup ya. Baik. Tidak terasa waktu sudah malam. Kami mohon pamit undur diri ya dari wisuda kita malam hari ini. Pengumuman sudah dibacakan tadi ya. Nah, mari bersama-sama kita akhiri wisuda kita malam hari ini dan kami mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal du'a. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sahabat Quran semuanya terima kasih. Ustazah Alfi, Ustazah Nia dan semuanya. Ada